Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mitra berdaya. Oke, hari ini saya akan berbagi mengenai satu topik yang penting ya bagi para pebisnis pemula khususnya. Karena topik ini merupakan topik yang menjadi batu sandungan paling besar ya, batu sandungan paling besar yang tanda kutip paling ditakuti gitu ya bagi para calon pebisnis atau bisnis pemula, yaitu mengenai modal. Nah, saya kerucutkan dulu nih pengertian modalnya. Ini dalam pengertian modal secara umum ya, pengertian modal secara umum, karena ada pengertian modal secara khusus kalau kita pelajari ilmu akuntansi ya, pembukuan ada. Oke, saya luruskan dulu ya. Pengertian modal kalau berdasarkan pengertian akuntansi, modal itu harta yang dimiliki ya, yang dimiliki oleh pemilik ketika memulai sebuah usaha ya. Sementara ini maksudnya untuk membedakan antara yang dimiliki dengan dari pihak luar yang disebut hutang. Makanya dalam neraca itu di sisi kanan ya ada modal dan hutang. Itu untuk menunjukkan bahwa modal itu yang benar-benar dimiliki oleh si pemilik, sedangkan hutang, nah ini sering ada pemahaman keliru ya dalam istilah akuntansi ini ketika di lapangan. Biasanya para pebisnis mengatakan bahwa saya berhutang untuk apa? Ketika ditanya untuk apa, dijawab untuk modal. Nah, itu sebenarnya pada kenyataannya dalam teknik pembukuan sama sekali seperti air dan minyak ya, hutang dan modal ini tidak bisa disatukan ya. Oke, itu sekelumit saya clearkan dulu pengertian modal secara akuntansi, dan yang akan saya bahas di sini ini pengertian modal secara umum. Oke, nah boleh saya bertanya dulu ya ke Anda mitra budaya, apa sih yang ada di benak Anda ketika mendengar kata modal? Iya, biasanya identik dengan modal itu, kalau dibilang modal ya uang gitu ya. Modal itu sama dengan uang, biasanya begitu. Nah, coba kita kaji lagi apakah betul modal itu sama dengan uang. Nah, ini sebenarnya yang akan saya bedah kali ini. Oke, saya buat pernyataan dulu kalau begitu ya, bahwa pernyataan saya modal itu tidak sama dengan uang ya. Modal itu tidak sama dengan hanya uang. Oke, saya ulangi ya, modal itu tidak sama dengan hanya uang. Oke, kenapa? Karena uang ya yang digunakan oleh para pebisnis, para pengusaha itu adalah bagian ya, salah satu bagian dari modal sebenarnya. Oke, sekali lagi saya clearkan, ini pengertian modal secara umum ya. Jadi uang itu adalah sebagian, bahkan kalau menurut para entrepreneur itu sebagian kecil ya. Oke, sebagian dari modal. Oke, bisa dipahami ya. Oke, uang itu sebenarnya hanya sebagian dari modal. Oke, nah sekarang begini gambarannya. Bagi para pebisnis atau calon pebisnis yang memiliki modal uang, tentunya mereka tidak punya permasalahan ya ketika memulai sebuah usaha. Oke, ya ringan-ringan aja. Kenapa ya? Uangnya ada gitu ya. Nah, tapi kan berbeda sekali ya 180 derajat dengan orang-orang ya yang pengen jadi pengusaha, kan begitu. Pengen jadi pengusaha tetapi nggak punya uang. Nah, gimana caranya? Gimana solusinya? Pertanyaan saya, bisa nggak orang-orang seperti ini bisa menjadi pebisnis?
menjadi pengusaha? Bisa nggak? Nah, ayo kita kaji sama-sama ya. Bisa nggak orang yang nggak punya uang, bisa jadi dikatakan orang yang nggak punya modal gitu kan, kalau dia memahami bahwa modal itu sama dengan uang, berarti nggak bisa mulai usaha kan gitu. Nah, inilah yang menjadi pintu masuk ya. Oke, pintu masuk. Maka saya akan menggedor nih, akan mendobrak ya, mendobrak pola pikir mitra semua yang belum terjun ke bisnis ya, yang masih pengen yang masih pengen menjadi pebisnis atau menjadi pengusaha ya, tapi uangnya kurang nih, uangnya nggak ada nih gitu ya. Gimana caranya? Gimana solusinya? Oke, saya beri bocoran nih, saya beri bukan tips ya, ini tinggal hanya mengubah pola pikir aja ya, tinggal mengubah pola pikir kita sehingga gimana cara menjebol nih ya, menjebol pintu, mendobrak pintu modal ini yang menjadi penghalang terbesar biasanya. Dengan sedikit kita ubah mindsetnya ya, maka insya Allah saya bisa pastikan ya, mitra semua bisa mendobrak pintu itu, pintu modal ini ya, dengan segala keterbatasan apapun kondisinya. Oke, pengen tahu caranya? Ya, oke. Nah, karena begini, kalau Anda mitra berdaya hanya menganggap bahwa modal itu harus sama dengan uang, lah kalau kita lihat sendiri kondisinya gimana? Saya nggak punya uang banyak, ya. Jangankan untuk memulai usaha yang harus membuat atau memproduksi barang ya, produk tertentu, yang harus punya tim ya, yang harus punya tempat, apalagi nah tempat usaha ini kan yang paling berat ya, yang paling besar komponen biayanya, yang juga sering menjadi batu sandungan ketika mulai usaha. Di tahun pertama bisa punya tempat usaha, dia bisa sewa, tapi tahun kedua ya banyak yang jatuh di situ, nggak mampu memperpanjang sewa tempat usaha. Nah kan repot ya. Oke, pasti akan ketemu nanti kalau hanya berpola pikir seperti itu akan mentok ya. Akhirnya apa yang terjadi ya, pernyataan-pernyataan seperti ini, aduh saya sih pengen sih punya usaha ya. Saya nggak membahas lagi gimana caranya ya, saya membahas khusus tentang modal. Saya pengen sih usaha tapi gimana, saya nggak punya modal. Nah begitu ya, saya nggak punya modal. Anda pernah mengatakan seperti itu nggak bagi Anda yang pengen jadi pengusaha? Ya pasti yang menjadi kendala terbesar, pintu awal masuk menjadi pengusaha itu di sana. Oke, sekarang saya dobrak. Gimana caranya mendobrak? Nah, coba tanamkan mitra berdaya semua mindset ini. Ya, oke, inilah mindset yang harus ditanamkan. Bahwa, perhatikan baik-baik, modal itu sama dengan sumber daya. Bisa dipahami? Modal itu sama dengan sumber daya. Nah, saya tanya Anda nih mitra, Anda punya sumber daya nggak? Nah, saya tanya, Anda punya sumber daya? Kalau saya tanya, Anda punya uang nggak? Mungkin ya beberapa menjawab nggak punya, maksudnya nggak punya uang banyak ya. Kalau uang di saku mungkin ada lah ya, uang di dompet ada. Tapi kalau untuk mulai usaha kan nggak punya gitu ya. Mungkin sebagian besar nih ya, yang kalau ditanya Anda punya uang nggak? Ya ada sih, tapi nggak bisa buat usaha kan gitu. Tapi kalau saya tanya, Anda punya sumber daya nggak? Nah, coba kalau saya tanya sumber daya, Anda mungkin sebagian besar pikir-pikir dulu ya. Nah, sumber daya apa sih ya? Apa sumber daya saya? Kan gitu. Mikir nih, mikir-mikir. Oke, apa aja sih sumber daya kita? Coba ya. Sambil nanti setelah menyaksikan video ini langsung ya take action untuk ini nih, mengidentifikasi apa aja sih sumber daya yang saya miliki ya sampai sejauh ini, sampai detik ini.
Oke, apa aja sih sumber daya yang saya miliki yang nanti bisa dijadikan modal kan gitu. Oke. Nah, kalau ini masih sedikit juga, gimana dong? Nah, tapi saya yakin ya, dari beberapa nanti setelah di list gitu ya, sumber daya apa yang dimiliki, saya yakin ada minimal satu ya yang bisa dijadikan modal. Oke? Karena banyak ya sumber daya. Allah itu sudah berikan kita sumber daya yang luar biasa ya, baik dari dalam diri kita maupun lingkungan kita, lingkungan sekitar kita. Ya, baik yang dimiliki maupun yang bisa akan dimiliki bersama gitu. Oke, ini konsepnya ya. Jadi tadi terlepas dari modal pengertian secara akuntansi, di sini saya yang saya maksud di sini adalah modal secara umum ya, sehingga modal yang dimiliki bersama pada akhirnya juga itu bisa kita jadikan modal. Nah, seperti apa penjelasannya? Oke, kita bedah lagi. Secara garis besar ya, sumber daya ini bisa minimal lah ya, dibagi dua ini. Berarti mangga silahkan bisa dikembangkan lagi apa aja yang masuk sumber daya yang bisa menjadi milik gitu ya, dan akan menjadi milik gitu ya. Oke, selama nanti Anda melakukan proses usaha ya di bisnis. Nah, yang pertama dan terbesar ini yang luar biasa Allah berikan, sumber daya yang ada dalam diri kita. Nah, ini luar biasa mitra ya. Coba saya kasih gambaran, Anda kalau ini maaf ya, agak sedikit ekstrim ya contohnya, biar Anda paham ya, biar Anda paham. Oke. Anda coba rasakan sekarang. Anda bisa menyaksikan video ini, bisa melihat saya, bisa memperhatikan ini, berarti Anda punya mata, kan begitu? Nah, coba bayangkan kalau Anda tidak memiliki mata. Apakah Anda bisa menyaksikan saya? Oke? Anda sekarang mulai memahami ya, betapa pentingnya sumber daya. Oke, berikutnya. Kalau misal contoh ini saya orang kaya nih, amin ya. Saya orang kaya, saya mampu beli apapun gitu ya. Oke, karena saya orang kaya misalnya, lalu saya tantang Anda yang punya mata. Mau nggak? Ya, saya beli mata Anda 1 miliar. Karena saya orang kaya, betul ya. Saya mampu beli apapun dengan harga apapun. Oke, saya mau beli mata Anda 1 miliar. Oke, Anda mau jual? Atau jantung Anda saya beli 5 miliar. Oke, Anda mau jual? Nah, Anda mulai menyadari nggak betapa mahalnya, betapa besarnya sumber daya Anda dari satu organ saja. Oke? Nah, sekarang coba cari organ di dalam diri kita yang paling menentukan apa sih? Oke, ada 2 yang paling menentukan dari organ kita ya. Apa? Otak dan hati kita. Oke? Otak dan hati kita bukan kita jual ya, bukan kita jual untuk modal usaha. Ya, kalau kita jual otak dan hati kita dalam arti fisik, organnya kita jual, ya gimana kita bisa melanjutkan usaha? Loh, kita pasti nggak bisa hidup ya, nggak punya nyawa lagi. Oke? Tapi gimana caranya otak itu ya melahirkan ide, ya kan? Berarti dari pikiran-pikiran kita, bisakah kita meng-create ide? Oke, satu aja saya kasih contoh ya, dari ide misalnya. Bisa nggak Anda mitra punya ide usaha, terus tapi Anda nggak punya uang, tapi terus Anda bisa mulai usaha? Bisa nggak? Mulai berpikir nih, mulai berpikir. Oke, saya kasih gambaran, itu bisa ya jawabannya, bisa. Misal, dan itu saya alami sendiri. Oke, saya alami sendiri. Saya nggak punya uang, ya saya pernah bangkrut. Oke, saya harus bangkit lagi kan gitu. Tapi saya hanya punya ide, saya punya pengalaman, saya punya skill, knowledge, pengetahuan. Ya, Anda jangan sepelekan, Anda kan pernah sekolah. Ya, oke. Berarti Anda punya knowledge. Anda pernah kuliah. Anda punya knowledge dan skill. Anda pernah kerja terus di PHK.
Jangan anggap Anda nggak bisa mulai usaha karena nggak punya uang. Lihat, Anda punya pengalaman. Oke? Anda sempat kerja 10 tahun ya di pabrik sepatu. Lah, Anda harusnya kan belajar ketika bekerja itu, bukan hanya nerima uangnya aja dong, ya. Anda pelajari. Anda punya pengalaman, ilmu dong di situ. Ya, dari situ oke. Saya bisa nih bikin sepatu. Tapi saya nggak bisa uang, gimana saya bisa mulai usaha? Nah, gabungkan ini dengan yang sumber daya kedua. Ingat ya, kita hidup di dunia tidak sendirian, oke? Ya, ada sumber daya lain yang bisa kita raih nanti secara bersama-sama ketika sudah disepakati, kan begitu. Ada orang lain, makanya penting ya, sangat-sangat penting bersilaturahim tuh di sini. Pintu rezeki akan terbuka di sini ketika kita meng-on-kan ya orang lain ini, hubungan dengan orang lain. Jadi apa yang dimaksud dengan sumber daya orang lain? Network kita ya, relasi teman-teman kita, link ya. Apalagi sekarang di era digital, sosial media ya. Yang dulu sulit rasanya terhubung dengan teman-teman alumni sekolah, kuliah ya, sekarang tinggal klik itu sudah terhubung semuanya, ada grup-grup ya. Manfaatkan ini, network, relasi teman-teman ya, yang bisa jadi nanti jadi investor. Nah, ini hubungannya. Oke, hubungannya ke sini ya, jadi investor, menjadi mentor, menjadi apalagi yang tortor ya, menjadi promotor ya, menjadi vendor. Oke ya, akhirnya menjadi partner di sini ya. Ingat, ini satu cara ya untuk bisa mendapatkan modal usaha dari sumber daya kita yang non materi, yang bukan uang ya. Ketika kita on-kan dengan relasi kita yang punya uang, tentunya cari. Masa sih di antara teman-teman kita nggak ada yang punya uang? Oke, masa sih di antara kenalan-kenalan kita nggak ada yang punya uang sama sekali? Kalaupun belum kenal ya kenalan dong gitu. Ya. Nah, di sini jual ini ide, pikiran Anda, skill, knowledge Anda, pengalaman Anda. Kalau nggak punya, misalnya ya, saya nggak punya nih, saya nggak sekolah, ya, saya nggak punya ide, orangnya belet gitu ya. Misalnya, itu kan hanya mindset Anda aja. Ya, oke, Anda punya tenaga, Anda punya fisik. Oke, masa sih ini jadi alasan lagi pula ya? Aduh, fisik saya lemah lah, gimana? Ya, masa sih? Anda kan punya tenaga, oke? Nah, tenaga ini hubungkan dengan kenalan kita, relasi teman kita yang punya uang, oke? Oke, saya bantulah, saya jualkan sok, gitu ya. Saya jadi resellernya lah, oke? Saya kan nggak punya uang, nggak punya produk. Oke, kalau nggak punya produk, cari teman kita, relasi kita, kenalan kita yang punya produk. Oke, bisa nggak? Ya itu, kalau Anda alasannya, aduh, malu ya. Gimana? Anda punya tujuan yang benar nggak sih? Pengen jadi pengusaha? Nah, kembali ke situ. Kalau Anda sudah pengen jadi pengusaha, jangan hanya cuma pengen, ya. Harus benar-benar, ya, benar-benar berusaha, berupaya ya. Gimana caranya cari jalan keluar sampai goal gitu. Nah, ini harus faktor Y ya, harus kuat ya. Ini sudah dibahas di video-video sebelumnya ya. Ini. Jadi ini terlihat sekali lagi, oke, termasuk nama baik ya. Kalau nama baik ini udah ada hubungan dengan orang lain ya. Nama baik Anda ya. Ini akan menjadi, meskipun Anda tidak punya apapun, tapi Anda punya nama baik, ya. Ini aset terbesar salah satunya bagi Anda, ya. Ketika nanti akan berhubungan dengan orang lain, ya, mengajak kerjasama usaha, oke, berdua misalnya, ya. Nah, nama baik ini Anda ini akan jadi modal, oke, kepercayaan kan itu.
Ya, jadi Anda tidak punya apapun, Anda tinggal bekerja sama aja dengan orang yang punya apapun, kan begitu. Oke, sekali lagi, inilah aset kita, inilah sumber daya kita. Ya, jadi pertama dari dalam diri kita, ya cari ya, bahkan kalau bisa optimalkan, tingkatkan ya terus, sehingga nilainya semakin tinggi, semakin besar gitu ya. Dan ingat ya, faktor orang lain, tapi orang lainnya harus harus dihubungkan, kita harus terhubung, harus terkoneksi ya. Gimana cara kita melakukan pendekatan untuk terkoneksi? Nah, itu sangat berpengaruh juga. Oke, nah itulah mitra berdaya. Jadi satu konsep bagi Anda yang, jadi jangan bingung-bingung mulai sekarang ya. Kalau tidak punya uang ya, kalau tidak punya produk ya, kalau tidak punya apa lagi ya, tidak punya apa lagi terus gitu ya, ketika didaftar, kita dibuat list, Anda jangan khawatir ya. Jangan menjadikan batu penghalang yang menjadikan Anda mundur atau tidak maju ya, tidak bergerak, tidak memulai untuk usaha. Mulailah dengan ini, bekerja sama dengan pihak lain. Oke, nah salah satu solusi juga dari saya dan tim di MJB Mitra Jutawan Berdaya, sebetulnya ya kami meng-on-kan prinsip ini. Jadi bagi Anda yang merasa tidak punya uang, tidak punya produk, tidak punya ilmu ya tentang bisnis, tentang digital marketing, yuk ya kita sama-sama. Oke, kita sama-sama bekerja sama, kan win-win pada akhirnya ya. Anda juga berhasil melalui tahapan awal menjadi pengusaha gitu ya, dengan menjadi affiliate atau menjadi reseller, dan kami sediakan produk, sediakan sistem, sediakan tools ya gitu ya, strategi-strateginya, teknik-tekniknya ya, keilmuannya, jadi tinggal sinerginya aja. Oke ya, yuk kita bersinergi bersama Mitra Jutawan Berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.